Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, para pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian sekte di dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu masih dalam tema yang sama, yaitu Al-Quran dan Syiah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwa ada beberapa anggapan dari kalangan Syiah yang menyatakan bahwa Al-Quran yang beredar saat ini adalah Al-Quran yang dikurangi. Al-Quran yang asli, yang kemudian mereka sebut dengan Mushaf Fatimah, itu jauh lebih banyak, sekitar 3 kali dari Al-Quran yang beredar sekarang. Dengan kata lain, bahwa Al-Quran yang beredar saat ini itu tak lebih hanyalah 1/3 dari Al-Quran asli. Artinya banyak redaksi-redaksi, banyak ayat-ayat, banyak bagian-bagian dari Al-Quran yang asli ini dibuang. Begitulah beberapa anggapan yang ada di kalangan Syiah. Namun anggapan ini tentu tidak seluruhnya seperti itu. Bahwa semua orang Syiah mengatakan demikian itu tidak betul. Tetapi fakta bahwa ada pendapat yang demikian itu tidak bisa dielakkan juga. Bahwa ada di dalam kelompok Syiah itu yang menganggap bahwa Al-Quran yang beredar itu adalah Al-Quran yang dikurangi. Melanjutkan itu, maka kita pada siang ini atau pada sore ini kita akan membaca suatu buku khusus yang berbicara tentang tema itu, yaitu Asy-Syi'atu wa Mauqifuhum minal Qur'anil Karim wa Mushafu Fatimah. Syiah serta bagaimana mauqif mereka, pandangan mereka tentang Al-Qur'anul Karim, serta pandangan mereka tentang Mushaf Fatimah. Buku ini buku yang sangat tipis, namun insyaallah akan memberikan informasi yang sangat banyak, terutama dalam hal pandangan-pandangan Syiah terhadap Al-Quranul Karim. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masuk kepada pembahasan Mauqifus Syiah minal Qur'anil Karim wa tahrifuhum ayatin minal Qur'anil Karim. Artinya mauqif Syiah, pandangan orang-orang Syiah tentang Al-Quran, serta distorsi yang dibuat oleh orang-orang Syiah terhadap ayat Al-Quran Al-Karim. Kita katakan dulu bahwa adanya anggapan bahwa Al-Quran itu telah didistorsi, telah mengalami nukson, pengurangan, itu tak lepas dari sejarah di mana Al-Quran itu dibukukan. Jadi di dalam sejarahnya bahwa Al-Quran itu pada awalnya turun kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu diturun sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu.
wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Kemudian di antara Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ada yang diketahui secara mutawatir oleh para sahabat, termasuk oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini menurut salah satu pandangan orang Syiah. Ada pula yang diturunkan dan hanya Nabi Muhammad dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang mengetahui. Nah, jumlah inilah yang kemudian yang tidak dimasukkan di dalam tadwin Al-Quran, tidak dimasukkan oleh panitia penulisan Al-Quran di dalamnya. Nah, ini kemudian yang menjadi bermasalah. Kita akan baca di halaman 16. I'tiqadu syi'ati al-ithna asyariyah al-qadimah wal mu'asirah innahum yu'minuna imanan mutlaqa bi anna al-Qur'an alladhi bayna aydina qad hasala fihi tahrifun wa nuqsanun min tabdilin hina kana fi baiti ummil mu'minin Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anha wa an abiha. Menurut kepercayaan orang Syiah, baik itu di masa lalu, Syiah di masa lalu Al-Qadimah, ataupun Syiah saat ini kontemporer, mereka mengimani bahwa Al-Quran yang berada di tangan kita itu telah terjadi tahrif, telah terjadi pengurangan. Hal ini karena ketika mushaf itu dijadikan menjadi satu, ditadwin ketika masa Abu Bakar, kemudian ketika masa Umar bin Khattab, lantas kemudian Al-Quran itu dititipkan kepada Hafsah di rumahnya. Kita tahu Hafsah ini merupakan anak perempuan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tahu pula bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini sosok yang dibenci oleh Syiah. Dan kita tahu pula bahwa Sayyidatuna Hafsah ini merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Sehingga atas dasar itulah ada kemungkinan ketika Al-Quran yang ada di tangan Hafsah ini, yang disimpan di rumahnya Hafsah ini, ada kemungkinan masuknya tabdil di situ, masuknya nukson di situ. Apakah perkataan ini tidak mendasar? Nah, tentu mendasar bagi orang-orang Syiah atau ulama-ulama Syiah yang menyatakan bahwa Quran yang kita pegang itu adalah Quran yang kurang. Jadi ketika itu, seperti yang mereka anggap, bahwa Umar, bahwa Abu Bakar, bahwa Utsman, bahwa Aisyah, bahwa Hafsah, mereka berkumpul di rumah Hafsah, kemudian disitulah pintu masuk tahrif, disitulah pintu masuk tabdil, kemudian digantilah ayat-ayat terutama yang menyokong, yang mendukung keimaman dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu kemudian dihapus, dihilangkan. Sekali lagi ini tentu menurut orang Syiah yang beranggapan demikian. Siapakah para ulama Syiah yang menyebutkan pendapat demikian? Wa qad tasdur hadhihi al-maqulah asy-syaitaniyah a'immatu Syiah al-Ithna Asyariyah al-Mu'tabarun lada ar-Rafidhati asy-Syi'ati bi annahum kibaru sadatihim wa a'immatihim. Tentu pendapat ini itu ada beberapa orang ulama dari kalangan Syiah yang menyatakan itu. Dan ulama ini tentu mu'tabar, diakui oleh kalangan Syiah sendiri. Dan mereka juga diakui sebagai ulama-ulama yang pentolan, ulama-ulama besarnya. Jika itu yang mengatakan adalah ulama yang tidak diketahui, bahkan mereka bukan rujukan, ini mungkin tidak menjadi problem. Yang menjadi problem adalah yang menyatakan ini adalah ulama-ulama besar mereka.
Minhum, diantaranya Salim ibn Qais al-Hilali. Wa yu'tabar hadza awwalu man qala bi tahrif. Dan bisa dikatakan bahwa Salim ibn Qais al-Hilali ini merupakan orang Syiah yang menyatakan pendapat ini. Pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu telah ditahrif. Yang pertama. Kemudian ada lagi yang bernama Al-Qummi alladzi yulaqab bis-saduq. Al-Qummi dari kota Kum yang mempunyai laqab as-saduq. Beliau wafat tahun 324 Hijriah. Juga menyatakan pendapat yang sama. Kemudian ada lagi Hashim al-Bahrani di dalam kitabnya, yaitu Tafsir Al-Quran, di mana di dalam muqaddimah kitab ini Tafsirul Quran, Hashim al-Bahrani mengutarakan pendapatnya yang menyatakan bahwa Al-Quran itu telah ditahrif. Kemudian juga ada Al-Muhaddis Asy-Syi'i, seorang ulama ahli hadis, yaitu Mulla Bakir Al-Majlisi di dalam kitabnya Biharul Anwar. Kemudian ada lagi Syekh An-Nuri At-Tibrisi di dalam kitabnya Faslul Khitab. Kemudian juga yang berpendapat dengan pendapat yang sama, yaitu Ni'matullah Al-Jazairi di dalam kitabnya Al-Anwar An-Ni'maniyah. Kemudian ada Abul Qasim Al-Kufi, Al-Mufid, Al-Kasani, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa diakui ataupun tidak diakui bahwa pendapat tahrif dan tabdil itu juga dikuatkan oleh ulama-ulama Syiah. Wa amma tawaturu jami'i ma nazala ala Muhammadin fa mushkilatu tawdihihi. Adapun kemutawatiran, tawatur itu artinya yaitu sesuatu yang diriwayatkan oleh orang banyak, kemudian disampaikan kepada orang banyak, kemudian disampaikan lagi kepada orang banyak sampai kepada mukhrijul hadis, sehingga di antara tabaqah ini, setiap tabaqah ini tidak dimungkinkan itu kebohongan. Artinya kebohongan itu tidak mungkin karena saking banyaknya orang. Itu adalah balaghah mutawatir. Kalau di dalam tradisi sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah, kita mempercayai bahwa Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir. Artinya semua orang itu mengetahui. Bahkan ketika ada satu huruf yang alfa atau yang hilang dari Al-Quran, maka para sahabat ketika itu akan mengetahui. Jangankan di level para sahabat, di level kita saja saat ini, kita banyak orang yang menghafalkan Al-Quran. Ketika ada satu huruf yang hilang atau ada satu huruf tambahan, maka orang Islam akan bereaksi. Mereka akan tahu di mana tambahannya, di mana pengurangannya. Ini merupakan bentuk manifestasi dari janji Allah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kembali lagi kepada mutawatir menurut Syiah ini. Nah, bagi mereka Al-Quran diturunkan secara mutawatir ini akan susah sekali dijelaskan, karena bagi mereka Nabi Muhammad SAW ini tidak senantiasa bersama para sahabat. Terkadang Rasulullah SAW itu sedang dalam keadaan sendiri, sedang keadaan berkhalwat, menyendiri, baru setelah itu wahyu datang. Sehingga ketika dalam keadaan demikian, maka itu tidaklah kemudian disebut dengan mutawatir. Apalagi Rasulullah kemudian tidak menyampaikan ayat-ayat itu. Ini sekali lagi menurut pandangan Syiah. Tapi bagi Sunni tidak demikian.
bagi Sunni bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul ini setidaknya mempunyai 4 sifat. Salah satunya adalah harus tabligh, harus menyampaikan. Ketika ada ayat yang turun kepada Nabi Muhammad, maka ayat ini wajib disampaikan kepada umatnya. Sehingga tidak ada satu ayat pun, bahkan satu huruf pun yang alpa dari itu. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian disimpan oleh para sahabat di dalam hati mereka. Mereka hafalkan Al-Quran itu. Di samping juga ada beberapa sahabat yang mencatat. Contohnya Abdullah bin Mas'ud, beliau mencatat. Artinya di samping mengandalkan hafalan, karena memang orang Arab ketika itu terkenal dengan kekuatan hafalannya. Kemudian juga untuk mendukung itu, maka kemudian ada beberapa sahabat yang menulis di dalam beberapa mushaf. Dan Abdullah bin Mas'ud ini bukan hanya menulis ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terkadang juga Abdullah bin Mas'ud menuliskan tafsir-tafsir yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Jadi ada semacam catatan kaki ataupun catatan luar dari ayat Al-Quran itu. Beliau tulis dalam rangka untuk mengingat, dalam rangka untuk mengetahui apa tafsir dari suatu ayat yang dipelajarinya. Oleh karenanya ketika pengkodifikasian Al-Quran, kemudian ada perintah untuk membumi hanguskan Al-Quran yang ditulis selain oleh panitia penulisan wahyu, maka Abdullah bin Mas'ud ketika itu merasa jengkel, merasa marah, karena koleksi yang dia punya juga harus dibakar. Nah, ini kemudian menjadi problematik. Waqad ikhtalafa fi wuqu'i tahrif wa nuqsan fil Qur'an. Di dalam Syiah sendiri itu mereka berbeda pendapat. Apakah di dalam Al-Qur'an itu telah terjadi tahrif atau tidak? Ada yang menyatakan iya, terjadi tahrif, dan ulamanya salah satunya seperti yang kita sebutkan tadi. Fa an aktsaril ikhbariyin annahu waqa, terjadi. Wa huwa dhahir min kalamil Kulaini qaddasa sirrahu. Dan itu yang jelas, yang tampak di dalam pendapatnya Al-Kulaini. Wa syaikhihi Ali ibn Ibrahim Al-Qummi, dan juga syekh dari Al-Kulaini yaitu Syekh Ali Ibrahim Al-Qummi. Wa Syekh Ahmad ibn At-Talib At-Tibrisi sahibul Ihtijaj, dan juga Syekh Ahmad ibn Talib. Kemudian ada juga beberapa orang Syiah yang menyatakan bahwa tidak terjadi tahrif. Apa yang ada di kita sekarang ini itu tidaklah tahrif. Semuanya yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad itu telah dituliskan semuanya, tidak ada yang satupun yang tercecer. Nah, yang menyatakan demikian itu kebanyakan adalah Syiah Zaidiyah. Yang tentu kita tahu bahwa Syiah Zaidiyah ini merupakan Syiah yang sangat dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menariknya, di dalam catatan buku-buku yang menjadi rujukan orang Syiah, ternyata ada beberapa ayat-ayat yang kemudian ditahrif, dirubah sedemikian rupa dalam rangka untuk mendukung kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Contohnya ada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu kemudian dibaca bukan seperti itu. Kita baca redaksi di sini. Wa ma ruwiya 'anis sadiqi fi qawlihi kuntum khaira ummatin qala kaifa hadhihi al-umma khairu ummatin wa qad qatalu ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-Saduq di sini mempertanyakan, jika yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu sekalian merupakan golongan atau umat terbaik yang Allah
yang Allah ciptakan, yang Allah kirimkan kepada manusia. Pertanyaan beliau itu adalah, bagaimana umat ini kemudian menjadi umat yang terbaik kalau mereka membunuh anak-anak Rasulullah SAW? Mereka telah membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka telah membunuh anak cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di kisah Karbala kita tahu berapa banyak putra-putri cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang wafat terbunuh, yang gugur di medan laga. Termasuk yaitu Sayyidina Husain juga meninggal di sana. Bahkan saking begitu tragisnya cerita ini sampai kemudian kepala beliau dipisahkan dari raganya, dari tubuhnya. Bagaimana itu kemudian disebut sebagai khairul ummah? Maka tentu ayatnya tidak demikian, kata beliau. Laisa hakadha nuzilat, bukan seperti itu ayat kemudian yang diturunkan. Wa innama nuzilat wa kuntum khaira a'immatin min ahlil baiti. Yang benar itu menurut mereka adalah kuntum khaira a'immatin, bukan ummatin tapi a'immatin min ahlil bait. Kuntum, kamu sekalian adalah khaira a'immatin, sebaik-baiknya imam dari kalangan ahlul bait. Contohnya ada lagi ayat, kita tahu ada ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Nah, versi mereka tidak demikian. Versi mereka ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fi aliyin. Ada tambahan fi aliyin. Wahai Rasul, sampaikanlah kepada mereka tentang apa yang kami turunkan kepadamu tentang urusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tentang kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan tentu banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kalau kembali kepada kitab ini, di akhir buku itu ada catatan namudhaj min tahrif lil Qur'anil Karim, contoh dari tahrif, distorsi Al-Qur'anul Karim. Kita hafal dengan surah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi mereka tidak demikian, tapi berbunyi begini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kadzalika Allahu rabbuna, kadzalika Allahu rabbuna wa rabbu abaina al-ula. Ada tambahan. Kemudian di dalam surah An-Naba, di akhir surah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kuntu turaba. Nah, bagi mereka tidak demikian, tetapi wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turabiyan. Kita hafal dengan surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, bagi mereka tidak demikian, tapi bunyinya seperti ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak fa idza faragta min tabutika fansab aliyan. Nah, ini ada fansab aliyan wasiyan wa ila rabbika farghab fi dzalika wa rafa'na laka dzikrak bi aliyyi sahrika. Ya, ini ada tambahan-tambahan. Ya, intinya seputar Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti itulah. Dan itu diambil dari kitab At-Tibrisi, yaitu kitab Al-Anwar. Lantas bagaimana kita menanggapi perbedaan yang seperti itu? Nah, ini yang akan kita bahas
pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, ini kita sampaikan bukan dalam rangka untuk memprovokasi, bukan dalam rangka untuk memperkeruh masalah, bukan dalam rangka untuk mengadu kedua kelompok, bukan, tetapi dalam rangka untuk kita mengetahui betapa cakrawala, betapa keilmuan yang ada di dalam Islam begitu luas. Memang perbedaan itu adalah sebuah niscaya. Perbedaan itu sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bukan untuk kita bertengkar di situ, tetapi untuk kita bergandengan tangan, untuk kita hidup bersama-sama harmonis dengan damai. Kecuali kalau ada hal-hal yang kemudian bersifatnya prinsipil, tidak bisa ditolerir, maka itu beda pembahasan. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.